Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan segenap karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali dalam majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Masih dalam pembahasan Kitabus Sholati. Sekarang kita sampai bab Al-Witr, witir ya. Bagian kedua. Bagian pertama dulu, terakhir kita membahas apa? Sing nyatet. Hah? Terus nah, terus sekarang kita membahas jumlah rakaat, ya. Betul loh? Nah, kita terakhir membahas kalau tidak salah secara global begitu ya. Yang disebut dengan witir ya kan, ganjil. Kemudian juga kita bahas pada pertemuan lalu tentang boleh sholat sunnah setelah witir. Itu ya terakhir ya. Kita boleh sholat sunnah setelah witir dan tidak boleh ngulangi witir. Witir dalam semalam cuma sekali. Tidak boleh diulangi dan tidak boleh digenapi. Kalau digenapi maknanya witir dua kali. Mari digenapi diganjil no maknanya witir ping telu jadinya pindoe kawale mau ping telu ya. Itu dulu sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian sekalipun demikian yang paling afdal adalah menjadikan witir itu di akhir. Ini yang paling afdal, yang paling utama. Namun tidak berarti harus witir ditaruh di akhir, tidak harus. Witir boleh di depan. Ya, witir boleh di depan seperti yang diperbuat oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita akan membahas secara rinci tentang adadu rakaatil witri wa sifatuhu. Jumlah rakaat witir dan tata caranya. Maka boleh witir dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat. Sekarang kita bahas witir dengan 1 rakaat. Ini hukumnya boleh. Menurut jumhur al-ulama, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, jika salah seorang di antara kalian takut khawatir masuk subuh, shalli wahidatan, salatlah 1 rakaat. Fa autarat lahu ma qad shalla, yang 1 rakaat ini mengganjilkan salat yang telah dia salati. Jadi boleh dengan 1 rakaat, gitu ya. Jadi witir dengan 1 rakaat boleh.
Ini hadis sahih. Juga hadis Ibnu Umar. Nabi SAW pernah bersabda, al-witru, witir itu adalah rakaatun, satu rakaat fi akhiril lail, di akhir malam. Di akhir malam. Makanya ini adalah landasan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, lebih memilih witir yang satu rakaat. Ya, misalkan berapa? Misalkan 11, 2 sampai 10, kemudian 1. Ya, misalkan yang 23, 2 sampai 20, 21 biasanya ya. Ya, 20 kemudian 1. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Juga hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, yusalli minal lail, beliau salat dari bagian malam, 11 rakaah, 11 rakaat. Yutiru minha biwahidah. Nabi witir dengan 11 rakaat itu dengan 1 rakaat. Jadi witirnya satu rakaat. Jadi Nabi salat 11 rakaat. Ya, berarti berapa? 4 rakaat nyambung, maksudnya 2 rakaat langsung 2 rakaat sehingga 4 rakaat, kemudian istirahat. Kemudian 2 rakaat langsung 2 rakaat, kemudian istirahat, kemudian 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Ya. Ini hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Ahmad. Adapun Abu Hanifah, maka Abu Hanifah itu berpendapat la yakunul witru illa thalathan, witir itu tidak boleh kecuali 3. Witir itu tidak boleh kecuali 3. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi langsung 3. Ini mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab jumhur tidak boleh 1, 2, 1. Gitu ya, 2 kemudian 1. Kalau mazhab Abu Hanifah tidak, witir tidak boleh kecuali 3. Berdasarkan hadis al-maghribu witrun nahar. Maghrib itu adalah witirnya siang hari. Alasannya ya. Maka tatkala dia menyerupakan maghrib dengan witir salat malam, ya, dan maghrib itu adalah 3 rakaat, maka wajib an yakuna witru salati laili thalathan. Maka menurut beliau wajib witirnya salat malam itu adalah 3. Kalau maghrib adalah witirnya sholat siang itu 3 rakaat, maka sholat witir yang itu witirnya sholat malam, maka juga harus 3 rakaat. Menurut anggapan Abu Hanifah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Maka kali ini dijawab oleh Syekh Abu Malik ya, dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu. Jadi beliau mengatakan la yumna kaunu salatil maghribi, atau la yamna kaunu salatil maghribi wa thalath witran an yakuna ghairu aidan witran. Jadi maghrib yang 3 rakaat itu sebagai witirnya siang tidak menghalangi yang lain yang tidak 3 rakaat itu juga witir, gitu ya. Tsumma idza kana al maghribu witran nahari, jika keberadaan maghrib itu adalah witirnya siang, faqad dallat al-adillatul mutaqaddimatu ala anna raka'atal wahidata witru laili wa wadih. Maka menunjukkan bahwasannya pada hadis yang terdahulu 1 rakaat itu adalah witirnya malam dan itu adalah jelas. Tadi itu hadis Nabi kan jelas, gitu ya. Hadis Nabi kan jelas, ya. Adapun yang dipakai oleh Abu Hanifah dengan berdalil al-maghribu witrun nahar, maka ini tidak jelas, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Adapun hadis Nabi tadi kan jelas, al-witru rakaah. Witir itu 1 rakaat, ya, min akhiril lail, di akhir malam. Juga hadis tadi itu salat malam 2, kalau khawatir subuh 1 rakaat sebagai penutup. Itu kan jelas, gitu ya. Jadi jelas, bukan perasaan, gitu ya, bukan perasaan, tapi itu sudah jelas. Taib, itu dalil dan alasan witir dengan 1 rakaat. Yang kedua, al-witru bi thalathi rakaat. Witir dengan 3 rakaat.
ini juga boleh dengan dua cara yang kedua-duanya disyariatkan. Witir 3 rakaat dengan dua cara, dua-duanya disyariatkan. Sifat tata cara yang pertama yaitu sholat 2 rakaat kemudian salam, kemudian sholat 1 rakaat kemudian salam. Jadi 2, 1. Ya 3 rakaat dengan cara 2 kemudian 1. Ya. Sama sekali rahmakumullahu ta'ala. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Bahwasanya annahu kana yusallimu baina raka'ataini, beliau salam di antara 2 rakaat, wal witru dan witir hatta ya'muru bi ba'di hajati, hingga dia merintah dengan sebagian hajatnya. Ya. Jadi yusallimu baina raka'ataini wal witri. Jadi beliau itu salam antara 2 rakaat dengan witir. Salam antara 2 rakaat dengan witir, ya. Jadi beliau witirnya adalah 2 kemudian 1 atau 2 1. Begitu, jelas ya? Kemudian juga waqad wurida marfu'an anhu, diriwayatkan secara marfu' juga dari Ibnu Umar, qala dia berkata kana Rasulullah, adalah Rasulullah SAW yufassilu syafa'a wal witra bitaslimin yusmi'nahu. Adalah Nabi SAW itu biasa memisah antara yang genap dengan yang ganjil, antara yang genap dengan yang ganjil, dengan salam yang beliau perdengarkan salam itu kepada kami. Ya, jadi antara genap dengan ganjil dipisah 2 kemudian 1. Ya, diambil pendapat itu dari sini. Kemudian wa yashhadu lahu haditsu Aisyah, dan dikuatkan sebagai penguatnya adalah hadis Ibunda Aisyah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'ataini allataini yutiru ba'dahuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa salat 2 rakaat yang setelah keduanya beliau itu witir, 2 rakaat yang setelah keduanya beliau witir. Berarti 2 rakaat kemudian salam lalu witir, gitu ya. Membaca apa? 2 rakaat tadi itu sabbihisma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Wa yaqra'u fil witri, berarti kan dipisah, dan beliau membaca pada yang witir qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tahawi, Al-Hakim, Ad-Daraqutni dan Ibnu Hibban. Namun dengan sanad dhaif. Dengan tambahan sempurna seperti ini ditambahi dengan Al-Falaq dengan An-Nas, ya. Maka tambahan dengan Al-Falaq dan An-Nas itu dhaif, ya. Dan telah sahih tanpa tambahan Al-Falaq dan An-Nas, itu sahih dari hadis Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, ya, dan Ubay bin Ka'ab, ya, nanti akan ada keterangannya, ya. Jadi ini hadis dari siapa tadi? Dari Ibnu Umar yang dikuatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, makanya kita jangan heran kalau kemudian saudara kita tatkala witir misalkan dengan 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Rakaat pertama ya sudah benar, 2 rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini yang diambil dari sini. Ya, sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Punya ada dasarnya, gitu ya. Sekalipun kemudian dhaif. Nah, sekalipun dhaif sama sekali rahimani wa rahmakumullahu taala juga tidak ada masalah dalam hal ini karena tidak membangun hukum apa-apa. Artinya seseorang membaca lebih dari 1 surat di dalam 1 rakaat boleh-boleh saja. Tetapi kalau meyakini sunnahnya begini, maka itu salah. Kalau boleh, boleh, tidak ada masalah, gitu ya. Jadi tapi kalau mengatakan ini dari sunnah Nabi, maka itu dhaif. Boleh, tidak ada masalah. Jelas di sini ya.
Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Demikian juga Imam Ibnu Hibban telah membuat bab di dalam Sahih Ibnu Hibban, dzikrul khabar ad-dalli ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yufassilu bitaslimi baina rak'ataini wa tsalitsah. Penyebutan khabar, berita, hadis yang menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memisah dengan salam antara 2 rakaat dengan 1 rakaat. Nah, ini Ibnu Hibban membuat bab judulnya seperti itu. Memisah antara 2 rakaat dengan satu rakaat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Makanya kemudian disebutkan misal di dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya yang afdal witir itu ya 2 kemudian 1. Yang berikutnya, cara yang kedua, atsaniyah yang kedua, an yusalliya tsalatsa bi tasyahhudin wahid. Yaitu salat witir 3 rakaat dengan sekali salam. Ini pun boleh dan ini juga sunnah. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah, qalat, dia berkata, maka Rasulullah, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi, di dalam bulan Ramadan tidak juga di dalam bulan selain Ramadan, yazidu ala 11 rakaah. Beliau tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Namun ingat, tidak ada seorang ulama pun yang membatasi hal ini adalah pembatasan. Ya, ini bukan pembatasan, tapi ini pilihan dan keistiqomahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan pembatasan. Ya, ini adalah pilihan Nabi dan ini adalah keistiqomahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih dan boleh sholat lebih dari 11 rakaat, tidak apa-apa. Ya, jadi jangan hanya melihat kepada angkanya. Ya, tapi lihat kepada lamanya juga kan begitu nih. Nah, kalau angkanya cuma 11 tapi lamanya, nah itu. Ya apa kan begitu ya. Nah, ini yang penting. Ya, Nabi pernah salat ngimami para sahabat dalam salat tarawih ya sampai separuh malam, kemudian sampai sepertiga malam yang terakhir, kemudian bahkan pernah sampai sahur. Sampai sahur khawatir kehabisan. Nah ngono itu 11 rakaat koyok ngono gitu loh ya. Gitu ya. Aja 11 rakaat setengah jam buyar gitu ya. Terus pokoknya gak boleh lebih dari 11 rakaat ya. Itu hanya melihat kepada konteksnya apa? Angka, kualitasnya gak dijaga sama sekali ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Ya, makanya kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau memberikan kaidah, ya kalau bacaannya panjang-panjang maka aku suka rakaatnya dikurangi. Kalau bacaannya pendek-pendek aku suka rakaatnya ditambah. Tadi mari ini podo gitu loh ya. Mari ini podo. Jadi misal gitu ya, kalau di negeri kita kan kalau tarawih misalkan begitu ya, ono solas, ono selikur gitu ya. Ya mari ini podo lah gitu ya. Mari ini podo ya, sing solas pinten sak jam. Ya. Telung berapa jam? Gitu ya. Sing solas sak jam, ya sing selikur ya sak jam. Yang 11 bacaannya diperpanjang, rakaatnya diperpendek. Yang 21 bacaan diperpendek tapi rakaatnya diperpanjang. Nah begitulah ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Itu pas seperti apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya. Jangan sampai napa jenenge sing 11 niku 70 menit ya, sing selikur 7 menit. Nah. Macam ngono ya itu. Baik, kita lanjutkan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Mana tadi ya? Yusalli, beliau itu salat, kata Ibunda Aisyah, 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nah ini lanjutkan ya. Jadi jangan hanya melihat Nabi tidak pernah nambah
di dalam dan bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Tapi bener, lanjutkan. Dan Nabi sholat 4 rakaat dan jangan tanya bagus dan panjangnya. Tuwa panjang. Tsumma yusalli arba'an, lalu beliau sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli thalathan, lalu beliau sholat 3 rakaat. Yang dimaksud 4 rakaat ini gitu ya, dibawa ke makna yang dulu, sholatul laili masna. Sholat malam itu dua, bukan langsung 4 rakaat, tapi 2 rakaat kemudian salam, lalu naik lagi 2 rakaat kemudian salam, lalu istirahat. Gitu ya, lalu istirahat, diam sebentar, sejenak gitu ya. Ya oleh ngopi barang kan ya, oleh. Ya terape mbek nggo kopi, ya enggak apa-apa ya. Nyanding kopi kayak ndukur ngono, begitu salam langsung nyeruput. Nah, enggak apa-apa gitu ya. Enggak masalah ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Untuk menghilangkan apa? Ngantuk. Ya kopi-kopi sing napa? Sing tubrukan ngoten lho ya. Baik, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ojo kopi enak, lek kopi enak tambah ngantuk ya. Kopi sing gak enak. Ya, sing pahit ngono ya. Sing pahit kepengin jos maneh kayak ono uyah didik gitu. Cek melek. Itu pengalaman itu. Lalu pulang dari Malang ngantuk di pinggir jalan mampir ke warung kopi. Pak, jangan kasih gula Pak, kasih garam. Gitu ya. Orangnya nggak berani ngasih garam, dikai garam, kasih sendiri Pak gitu. Baik. Kita lanjutkan. Sama sekarang rahmakumullah. Ini tadi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Juga wa anha dari Ibunda Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin. Nabi itu juga biasa witir dengan 3 rakaat. La yaqudu illa fi akhirihin. Nabi tidak duduk kecuali di akhir. Ya, jadi Nabi kadang riwayatnya tadi itu 2-1, kadang riwayatnya 3 langsung. Jadi bebas. Ya saya terserah, gitu ya, terserah. Gitu ya. Ya kalau di negeri kita ya tanyakan kepada jamaah kalau misalkan seorang mau jadi imam gitu ya, aja sak karepe dhewe. Ya, kebiasaan di masjid itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan teng mriki biasanya 2-1 napa langsung 3. 2-1 ya pakai 2-1, langsung 3 ya pakai 3. Sak karep sampean Ustaz. Nah ya bebas berarti kan gitu ya. Jangan sampai bikin apa? Masalah ya, karena tidak setiap orang paham. Kayak cilik rone telu dianggap sing loro siji bid'ah ngono malan ya. Sing kecilik loro siji gitu ya, langsung telu dianggap bid'ah. Ya. Padahal dua-duanya adalah sunnah, dua-duanya boleh. Tapi tetap ojo medenteng. Tetap gitu ya. Sekalipun kita tahu ini sunnah dan seterusnya, tapi tetap ojo gak usah medenteng ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Tambih yang perlu diperingatkan, la yusyra' tidak disyariatkan an yusalliya thalathan untuk sholat 3 rakaat bitasyahudaini dengan 2 tasyahud, tidak langsung, tidak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir ya. Ya kalau sholatil maghrib tidak boleh seperti sholat maghrib. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tutiru bi thalathin au taru bi khamsin au bi sab'in la tashabbahu bi sholatil maghrib. Jangan kalian witir dengan 3 yang seperti maghrib maksudnya. Witirlah kalian dengan 5 atau dengan 7. Jangan menyerupai sholat maghrib. Jangan menyerupai sholat maghrib. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi kalau witir ya 3 maka boleh 2-1 atau boleh langsung 3 dengan sekali salam dan 1 tasyahud. Jelas? Yang berikutnya apa yang dibaca pada 3 rakaat itu? Idza autara bi thalathin, jika witir dengan 3 rakaat, fa yusahabu an yaqra'a, disunahkan untuk membaca bima ya'ti fil haditsain, dengan apa yang datang dalam 2 hadis berikut. Yang pertama hadis Ibnu Abbas
radhiyallahu taala anhuma, dia berkata adalah Rasulullah SAW biasa membaca dalam witir dengan sabbihisma rabbikal a'la, lalu qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Ya, dan qul huwallahu ahad. Ya, jadi masing-masing rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Ini yang pertama, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Yang berikutnya hadis dari Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, adalah Rasulullah SAW biasa membaca dalam witir bisabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Ini sama. Cuman ada tambahan. Tambahnya apa? Fa idza sallama, jika kemudian beliau salam, maka beliau membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Qalahunna thalatha marrat. Beliau membacanya 3 kali. Nah, itu sunnah. Itu sunnah. Ya, maka dengan dua hadis ini berkata Hanabilah, ya, berpendapat mazhab Hambali, dan juga disunnahkan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i untuk menambah, kalau mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i menambah fi tsalitsah pada rakaat yang ketiga dengan al-falaq dan an-nas. Ini mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berdasarkan hadis tadi itu yang sekalipun sanadnya dhaif, sebagai tambahan amal ya, fi fadailil amal, dalam fadilah amal, karena hukum asalnya boleh begitu loh. Hukum asalnya boleh membaca satu surat dalam satu rakaat. Jadi hukum asalnya boleh, ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan itu tidak sahih dari Nabi SAW. Tapi boleh, ingat ya, boleh. Ya, tapi juga jangan meyakininya ini sunnah, enggak, tapi boleh. Ya, kalau kita jadi imam di masjid yang seperti itu, ya bacaan. Gitu ya. Engkau jamaah yang enggak paham di subhanallahi sampean. Karena dari kecil sampai besar, sampai tua, ya seperti itu tarawihnya. Pada rakaat yang ketiga, maka yang terakhir mesti baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan begitu ya. Ya sudah, enggak apa-apa lah bacaan gitu ya. Kalau kita dipersilakan menjadi imam, ya. Demikian ya, harus berlapang dada dalam satu khilaf yang yang lapang gitu, masalah ini masalah luas, ya. Tapi kalau diberikan kesempatan memberikan penjelasan, ya diberikan penjelasan dan seterusnya. Karena orang berdakwah itu ada langkah-langkahnya, ya. Dudu antem kromo nanti tuwaboi kabeh, karena enggak begitu kan. Jadi ada waktu, ya, ada kesempatan, ada cara yang harus dilakukan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Hasil, ya, ini kata Syekh Abu Malik, wastahabbal malikiyatu wasyafi'iyatu an yazida fi thalithati al-mu'awwidhataini. Jadi mazhab Maliki dan Syafi'iyah itu menambah, mensunahkan untuk ditambah pada rakaat yang ketiga al-falaq dan an-nas, berdasarkan hadis Aisyah yang telah berlalu, ya. Yang tadi itu tidak sahih, ya, dhaif. Tapi diamalkan oleh mereka. Yang ketiga, tata cara yang ketiga sekarang, witir yang ketiga jumlahnya, yaitu al-witru bi 5 rakaat, witir dengan 5 rakaat. Wa huwa jaiz, ini pun boleh. Wa yustahabbu in aqdara bi 5, dan disunahkan jika witir dengan 5 rakaat, alla yajlisa, untuk tidak duduk, litasyahudi, untuk tasyahud, illa fil khamisah, kecuali pada rakaat yang kelima. Jadi langsung 5. Langsung 5.
Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, dia berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli minal laili 13 rakaah. Beliau salat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Witir dengan 5 rakaat, la yajlisu illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Hadis sahih, ya, riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi 8 rakaat, 2, 2, 2, 2, 5. Ya, 2, 2, 2, 2, 8, kemudian langsung 5. Tidak tasyahud kecuali di akhirnya. Jelas gini insyaallah? Yang keempat, witir dengan 7 atau 9 rakaat. Ini juga boleh, witir dengan 7 atau 9 rakaat. Dan disunahkan in autara bidzalik, jika witir dengan 7 atau 9, an yasridar rakaat wala yajlis litasyahud illa fi raka'ah qabla al-akhirah. Untuk menyambung rakaat-rakaat itu tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat sebelum akhir. Berarti ada tasyahud awal. Tasyahud awalnya pada rakaat berapa? Ke-6 atau ke-8. Kalau 7 berarti rakaat ke-6 dia duduk tasyahud awal. Kalau 9 dia duduk pada rakaat yang ke-6, ke-8 untuk tasyahud awal. Wala yusallim, dan dia tidak salam. Wa yaqumu ilal akhirah, lalu dia berdiri kepada rakaat yang terakhir. Wa yatasyahhadu, lalu dia bertasyahud, kemudian dia salam. Jelas ya tata caranya ya. Jadi kalau langsung 7, maka tasyahud awal pada rakaat yang ke-6. Kalau 9, tasyahud awal pada rakaat yang ke-8. Alhamdulillah. Fa'ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fi sifatil witri, fi sifati witri Nabi, tentang sifat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, kunna nu'iddu lahu sallallahu alaihi wasallam siwakahu. Dulu kami menyiapkan untuk beliau siwak beliau. Fa yab'athuhu Allahu ma sya'an yab'athahu minal lail. Lalu Allah bangunkan Nabi apa yang dia inginkan agar Nabi bangun dari waktu malam. Fa yatasawwaqu wa yatawaddau. Maka Nabi pun bersiwak, lalu Nabi pun berwudu. Wa yusalli 9 rakaatin, lalu beliau salat 9 rakaat langsung. Berarti langsung witir. Jadi Nabi habis bersiwak, wudu, lalu langsung salat 9 rakaat. La yajlis fiha illa fi tsaminah. Tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-6. Lalu kemudian beliau berzikir, bertahmid, berdoa, thumma yanhadu wa la yusallim. Lalu beliau bangkit dan tidak salam, berarti tasyahud awal. Thumma yaqumu tasi'ah. Lalu beliau berdiri lagi pada rakaat yang ke-9. Thumma yaqudu, lalu beliau duduk. Wa yadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'u. Ya, lalu beliau berzikir, bertahmid dan berdoa. Tsumma yusallim tasliman yusmi'nahu. Lalu beliau salam dengan salam yang memperdengarkan salam beliau pada kami. Langsung 9. Rakaat yang ke-8 tasyahud awal. Kemudian rakaat yang ke-9 tasyahud akhir. Lalu apa? Tsumma yusalli raka'ataini. Lalu beliau salat 2 rakaat. Perhatikan, habis witir lalu 2 rakaat. Ya, ba'da ma yusallim, setelah beliau salam, wa huwa qa'idun.
Nabi sholat sambil duduk 2 rakaat ini. Fatil kahida asyrata rakaah ya bunai, itulah 11 rakaat wahai putraku. Wah ini kapan-kapan ini perlu ini. Taraweh langsung songo. Kemudian 2 lah 11 toh gitu ya. Lek sepakat gak apa-apa, lek gak sepakat ojo katik. Teman moro salat dewian teman. Damai nyingkri kabeh. Taib ya. Ya itu mungkin bisa diamalkan tetapi yang khusus. Gitu ya. Yang khusus, yang semuanya paham. Ojo sampai masjid di pinggir embong kayak ini. Oh, jangan diamalkan. Enggak boleh. Kenapa? Bikin fitnah ono tamu gitu ya. Aku sholat di kono gak salam-salam gitu. Bengok gitu ya. Gak salam-salam gitu ya. Waduh iki sholat opo gitu ya. Orang paham gitu kan? Ki sholat opo ki masjid sopo ki mulai wis ngono akhirnya. Ya, maka tidak setiap sunnah kemudian kita punya semangat untuk mengamalkannya tanpa melihat dan mempertimbangkan apa maslahat motorot, nah gitu ya. Maka yang biasa sudah, yang namanya traweh dari dulu sampai sekarang gak macam-macam ya loro siji ngono. Karena macam-macam songo ngono ya. Ya ono macam-macam gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Sekalipun pada dasarnya ya bisa saja dan boleh saja, enggak apa-apa kan gitu ya. Ya cuman kemaslahatan umum itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Ini kemaslahatan umum. Ya kalau sholat sendirian sampean sak karepe. Gitu ya. Sholat sendirian sak karepe langsung songo, enggak apa-apa. Ya, sendirian gitu ya. Kan karepe dhewe. Kepegelen ya longgo. Moro salam ngono kan gitu ya. Kepegelen gitu ya. Tapi lek jadi makmum, waduh rek gitu ya. Wong 2 rakaat salam ae wis balik dehem antakno. Gitu. Imame maca kesuwen didehemi. Didehemi. Nah, kita ya pernah punya pengalaman seperti itu ya. Ada imam ya rahimahullah sudah wafat beliau. Kalau imam sholat tarawih panjang, baca Quran yang panjang. Suatu ketika yang di belakangnya ada kemudian beliau salam, setelah salam lalu beliau berdiri ceramah. Langsung siapa nanti yang sholat di belakang saya berdehem bacaan Qurannya tak tambah panjangkan lagi. Diam wis. Timbang tambah tawa. Rahimahullah ya. Kalau saya sebut namanya semua ngerti insyaallah dengan beliau rahimahullah. Baik jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Kita lanjut ya. Jadi Nabi sholat 2 rakaat tadi setelah witir 9 rakaat ya. Falamma asanna Nabi Allah, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai tambah usia, tambah sepuh, wa akhadal lahma ya, dan sudah gemuk ya. Autara bi sab'in, maka Nabi witir dengan 7. Wa sana'a fi raqataini mithla sani'ihi al-awwal. Fatilka tis'un ya bunayya. Jadi beliau witir dengan dengan 7. 7 bagaimana? 7 dengan cara apa? 6 tasyahud awal, kemudian naik rakaat ke-7 tasyahud akhir, kemudian 2 rakaat. Jadi 9. Kemudian 2 rakaat lagi. Jadi 11. Begitu ya. Jadi jangan punya anggapan, banyak orang yang beranggapan salah, kalau sudah witir tidak boleh sholat lagi. Nah, itu yang sering kita dapati, gitu ya, di masjid-masjid. Tatkala imam sudah selesai taraweh, menunggu witir misalkan, ya ada jeda ceramah lah apa, mereka pada
pada pulang. Ya, dengan anggapan nanti nambah lagi. Nah, itu salah. Ya sudah ikut bersama dengan imam sak witir-witire. Begitu ya, jangan ditinggal. Malah kehilangan keutamaan man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama dengan imam sampai selesai, maka ditulis untuknya salat sepanjang malam. Dia tinggal, imam belum selesai dia pulang, dia enggak dapat pahala keutamaan salat sepanjang malam, kan rugi ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah. Jelas insyaallah nggih? Baik. Sekarang berikutnya, hal yushtaratu an yusbaqal witru bi salati syaf'in? Apakah disyaratkan untuk mendahului salat witir itu dengan salat genap? Apakah harus genap kemudian baru witir? Apakah harus seperti itu? Dan apakah enggak disyaratkan? Bimakna dengan makna halil musalli an yaqtasir ala raka'ah wahidah la yusbiqu salatun. Apakah boleh orang salat mencukupkan diri dengan satu rakaat saja yang tidak didahului oleh salat yang lain? Demikian juga pada yang ketiga dan yang selainnya. Ya, jadi artinya apakah boleh langsung witir tanpa genap? Gitu ya. Misalnya contohnya, apakah boleh langsung satu kemudian tidur tanpa dua kemudian satu? Apakah boleh langsung tiga kemudian tidur tanpa dua kemudian tiga? Paham di sini? Ya, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Fadzhabal malikiyah wa qaulun wa huwa qaulun inda Syafi'iyah, dan pendapat Maliki dan satu pendapat dari Syafi'i, ila annal witra bi raka'ah wahidah la yakunu illa ba'da syaf'in yusbiquha. Bahwasannya witir dengan satu rakaat tidak ada kecuali setelah genap yang mendahuluinya. Kalau mereka berkata wal aslu fi dzalika hadis, hukum asal dalam yang demikian adalah hadis salatul laili masna masna. Salat malam adalah dua-dua. Fa idza khasya ahadukum subuh, jika salah seorang di antara kalian khawatir subuh, shalla raka'atan wahidah, salat satu rakaat, tutiru lahu ma qad shalla, yang mewitirinya apa yang telah dia salati. Wa dzaba Syafi'iyyah wal Hanabilah, dan berpendapat Syafi'i dan Hambali. Kalau tadi kan satu pendapat dari kalangan Syafi'i, sekarang ada pendapat Syafi'i itu sendiri dan pendapat Hambali ila jawazil itar bi wahidah, bolehnya witir dengan langsung satu. Kalau mereka berkata, lakinnal iqtisaru alayya khilaful aula, tapi mencukupkan diri dengan satu itu menyelisih yang utama. Wa adnal kamal, dan sempurna minimal kesempurnaan adalah salasa rakaat, 3 rakaat. Jadi boleh langsung 1 rakaat, utamanya minimal 3 rakaat. Paham di sini ya? Jadi kesimpulannya boleh cuman 1 rakaat, minimalnya afdol minimal adalah 3. 1 boleh. Jelas ya? Ya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Salat malamnya cuma 1 rakaat, witir. Tapi khatam Quran. Nah kan gitu ya. Kan seperti itu ya. Qultu, ku katakan wala'allahu yustadallu lil jawaz, dan barangkali berdalil akan kebolehannya dengan hadis berikut ini. Yang pertama hadis Ibunda Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firasyih. Nabi salat sementara saya tidur. Tidur napa jenenge? Terlentang begini, napa? Membujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur beliau. Fa idza arada an yutira ayqadhani fa autarat. Jika beliau ingin witir, beliau bangunkan saya, kemudian beliau witir. Wa dhahiru annaha kanat tutir duna an tuqaddima ala witriha syafa'an. Maka zahirnya beliau itu witir tanpa mendahulinya dengan apa? Dengan genap.
ya, dengan genap. Kemudian juga hadis Aisyah tentang salat beliau sallallahu alaihi wasallam, salat witir tis'an wa sab'an, 9 dan 7. Tsumma salatu raka'ataini wa huwa jahil. Lalu salat beliau 2 rakaat setelah witir. Jadi kan witir lalu 2 rakaat. Jadi langsung witir tanpa genap boleh. Begitu ya. Sama sekali rahimahullahu taala ya. Wa fi anal witra mutaqaddimun ala Syafi'i. Ini menunjukkan witir mendahului genap. Fa fi hujjatun ala annahu laisa min syartil witri an yataqaddamahu syaf'un. Maka ini hujjah bahwasanya witir tidak disyaratkan didahului oleh salat yang genap. Langsung witir boleh. Jelas insyaallah? Baik. Sekarang kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, yakni al-qunutu fil witri. Qunut dalam salat witir. Ini adalah sunnah. Saya pernah ngimami salat tarawih di satu masjid. Saya juga nggak tahu kalau masjid itu nggak paham masalah ini, saya nggak tahu gitu ya. Ya. Saya ngimami salat tarawih pada 15 hari yang terakhir kan begitu ya. Maka masyarakat kita kan disunahkan untuk qunut witir. Saya qunut witir. Sementara saya bawa teman-teman dari Pandaan untuk ngantar saya ikut sholat witir di Malang sini, daerah satu masjid situ ya. Kemudian setelah saya witir kemudian selesai gitu ya, sama cerita Ustadz tadi itu ada yang berbisik bid'ah. Jadi saya qunut witir itu dikatakan bid'ah kan itu ya. Saya heran, iki masjid sopo sih kan gitu ya. Gitu ya. Sama rahmani rahmakumullahu taala. Kok sampai mengatakan qunut witir itu adalah bid'ah gitu ya. Ini madrasah dari mana begitu loh maksudnya. Jadi terlalu berlebih-lebihan. Saking wedine ambek bid'ah sampai sing sunnah dianggap bid'ah. Gitu ya, saking wedine ambek bid'ah sampai yang sunnah dianggap bid'ah gitu ya. Yang sebelah saking senengnya ambek sunnah, sing bid'ah dianggap sunnah. Ini kan jadi repot gitu ya. Nah, ya kita kan di pertengahan sesuai dengan ilmu. Yang sunnah, yang bid'ah. Yang sunnah kita amalkan, kita jadi yang terdepan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beragama berdasarkan ilmu, tidak beragama berdasarkan perasaan, gitu ya, atau berdasarkan nenek moyang atau berdasarkan kelompok, organisasi dan sebagainya. Kita berdasarkan ilmu. Nah, ilmu datang kepada kita amalkan begitu. Yaitu sekedar pengalaman pernah dibid'ahkan gara-gara apa? Qunut witir. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Qunut witir ya, kita kembali kepada kitab Al-Wajiz bagi Sunnah wa Kitabil Aziz tentang al-qunutu fil witri. Dari Al-Hasan bin Ali dia berkata, "Allamani Rasulullah SAW mengajari aku kalimat-kalimat aquluhunna fil witri, yang saya baca kalimat-kalimat itu dalam salat witir." Kan jelas. Ini adalah kalimat-kalimat diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca dalam apa? Dalam witir, gitu ya. Apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Apal sampean? Ojo sampai gak apal ya. Apal no. Oh, gak apal ya, apa ya? Apal ya, harus dihafalkan. Dibaca saat kita witir dibaca. Sampai sekarang rahmakumullahu taala. Dan maknanya mendalam sekali, perhatikan. Allahumma ya Allah ihdini, berikan petunjuk kepada aku fi man hadait. Dalam golongan orang-orang yang kau berikan petunjuk kepada dia. Wa afini fi man afait, berikan afiah kepada aku dalam golongan orang yang kau berikan afiah, keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait, tolonglah aku dalam golongan orang yang kau berikan pertolongan.
Wa barik li fi ma atait, berkahi aku dalam perkara yang kau berikan kepada aku. Wa qini syarra ma qadait, jaga aku dari keburukan takdir yang kau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, karena engkau lah yang memutuskan, tidak ada yang memutuskan atasmu. Wa innahu la yadhillu man wali, tidak akan terhina orang yang kau tolong. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci engkau ya Rabb kami dan maha tinggi engkau, ya. Jadi ini kita baca, kita amalkan, ya, dibaca, diamalkan tatkala kita witir, ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian was sunnatu, yang sunnah fi hadzal qunuti, di dalam qunut ini adalah an yakuna qabla ruku. Perhatikan, dibaca malah sebelum ruku. Nah, ini mazhab Maliki, kalau dibaca sebelum ruku. Ya, ini mazhab Maliki, dibaca sebelum ruku. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah SAW qanata fil witri qabla ruku. Bahwa Nabi SAW qunut witir sebelum ruku. Wala yusra'ul qunutu fil faridah illa fin nazilah, dan tidak disyariatkan qunut di dalam salat fardu kecuali di nazilah. Wala yukhassu bi salatun duna salatin, dan tidak dikhususkan dengannya satu salat tanpa salat yang lain. Wa yaj'aluhu ba'da ruku', kalau qunut nazilah dilakukan setelah ruku'. Ya, oleh karena itulah kemudian tentang qunut witir ini ada dua mazhab, dua pendapat. Ya, kalau tadi itu Maliki sebelum ruku', kalau Syafi'i setelah ruku'. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Pun demikian itu diamalkan, misalkan ya kalau di Masjidil Haram ya kadang qunut sebelum ruku', banyaknya qunut setelah ruku'. Kalau qunut sebelum ruku' biasanya dibaca saat khataman Quran. Selesai khatam, misalkan dalam Ramadan ya, khatam Quran, maka langsung qunut. Gitu ya? Begitu? Saya perhatikan begitu? Nah, perhatikan. Ya, begitu nggih. Ya. Jadi alhamdulillah kita pengalaman di sana waktu bulan Ramadan selama sebulan. Ya seperti itu, kalau witir khatam Quran terakhir ya, maka qunutnya sebelum ruku, sekaligus doa khatam Quran dibaca sebelum ruku, ya. Kemudian juga setelah itu dibaca qunut-qunut biasa dibaca setelah ruku. Hasil ini masalah apa? Lapang lah. Namun kalau sudah di masyarakat kita, ya ojo macam-macam gitu ya. Qunutlah setelah ruku, begitu ya. Tatkala i'tidal, ojo macam-macam gitu ya. Anak qunut sebelum ruku sampean dianggap aliran Hongmeng men. Taib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin kana ba'da ruku'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ruku' ingin mendoakan ya, satu kaum misalkan ya, maka beliau qunut setelah ruku'. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Kemudian di sini mana? Qunut tadi itu ya, kembali ke qunut, masalah qunut tadi itu. Nih, kesenangannya kan delok kono balik kan apa ono lho ya. Katalah ono. Enak delok sebelah kanan nanti sebelah kiri ini, ashabul yamin muslim. Baik. Al-qunut yutlaku ala ma'anin. Qunut itu secara mutlak ya memiliki beberapa makna. Di antara makna qunut adalah al-qiyamu was-sukutu. Makna qunut itu berdiri diam. Wa dawamul ibadati wad du'ai wat tasbihi wal khusyu'. Senantiasa ibadah, berdoa, bertasbih dan khusyuk. Itu makna qunut. Minal qanitin maknanya wa kanat minal qanitin, dan adalah dia termasuk golongan orang yang qanit. Qanit itu maknanya apa? Ahli salat, ahli khusyuk, gitu ya, ahli taat, ahli ibadah. Jadi itu makna qanat. Mana qunut, ahli berdoa, ahli bertasbih, gitu ya. Maka disebut langsung
wa kanat minal qanitin, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang qanit, orang yang taat beribadah kepada Allah, yang banyak sholatnya, yang banyak berdoanya, banyak bertasbih dan khusyuk. Itu secara bahasa. Wa fil istilah, sementara secara istilah, huwa ismun lid-du'a'i fi sholati. Itu adalah nama isim untuk doa di dalam salat fi mahallin makhsusin minal qiyam. Pada tempat yang khusus saat berdiri. Jadi doa khusus sambil berdiri disebut qunut di dalam salat. Doa khusus dalam salat sambil berdiri itu disebut dengan qunut. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, qunut dalam salat witir disyariatkan menurut jumhur ulama. Ya, berbeda dengan mazhab Malik. Ya, wakhtalafu fi annahu wajib atau mustahab, dan diperselisihkan itu hukumnya wajib atau sunnah. Ya. Kemudian jadi hukumnya wajib atau sunnah. Jadi qunut witir ini hukumnya wajib atau sunnah, itu diperselisih khilaf. Khilaf yang berikutnya, apakah witir ini ada sepanjang tahun atau hanya dalam bulan Ramadan saja? Ini juga khilaf. Kemudian dipersisihkan lagi, apakah ia itu sebelum rukuk atau setelah rukuk? Atau dipersisihkan lagi, kalau di dalam bulan Ramadan, apakah sepanjang Ramadan atau 15 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan? Gitu ya. Maka kemudian dikatakan was-shahihu ma ya'ti. Yang benar, yang sahih menurut Syekh Abu Malik Sayyid Kamal dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu, yang sahih, yang benar, yang berikut ini. Yang pertama, yustahabbul qunutu ahyanan fi ayyi waqtin minas sanah. Disunnahkan kunut kadang-kadang dilakukan pada waktu mana saja sepanjang tahun. Sesuai dengan hajat dan keperluan, tidak harus. Ya, tidak harus. Kalau kita baca kunut, namanya berdoa, tidak ada masalah. Ya, baca terus tiap hari ya tidak apa-apa kan, begitu ya, kunut tiap hari ya tidak apa-apa. Karena siapa yang tidak ingin dapat hidayah Allah dengan berdoa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait sampai akhirnya. Siapa yang tidak ingin dapat keutamaan doa seperti itu? Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya, wal aslu fi hadza haditsul hasan. Asal dari pendapat ini yaitu hadis Hasan bin Ali tadi sudah kita katakan. Nabi berkata, "Allamani Rasulullah, Rasul ngajari saya kalimatin aquluna fil witri." Kalimat-kalimat yang saya mengatakan dalam salat witir. Dalam salat witir tanpa memberikan batasan. Witir kapan? Sepanjang tahun ataukah tidak? Di bulan Ramadan ataukah di dalam bulan Ramadan? Apakah 15 hari terakhir atau semuanya? Enggak diberikan batasan. Pokoknya witir. Berarti ya boleh kapan saja dibaca. Wa an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah SAW kana yutiru fa yaqnutu qabla ruku. Adalah Rasulullah SAW itu biasa witir lalu kunut sebelum ruku. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, jadi kata beliau, qulna, kami katakan, yustahabul qunut fil witri ahyanan, disunahkan kunut witir kadang-kadang, li'anna sahabatal ladzina rawau al-witra lam yadhkuru al-qunuta fihi. Dikarenakan para sahabat yang meriwayatkan witir, mereka tidak menyebut kunut di dalamnya. Aisyah tadi tidak menyebut kunut. Ibnu Abbas tidak menyebut kunut. Ibnu Umar tidak menyebut kunut. Abu Hurairah tidak menyebut kunut. Falau kana sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu daiman, kalau seandainya Rasulullah SAW itu melakukannya selalu, lanaqaluhu jami'an anhu, maka pastilah mereka para perawi tadi itu, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab tadi itu ya yang meriwayatkan, maka pastilah akan mereka menukil kalau Nabi melakukannya terus menerus. Tapi ternyata mereka hanya menyebutkan sifat tata cara witir tanpa menyebut kunut. Ya, menunjukkan bahwasannya tidak selalu Nabi kunut
napa? Kunut witir, ya. Wa qaulul jumhuri. Ini adalah pendapatnya jumhur, khilafan li Abi Hanifah. Beda dengan Abu Hanifah. Yang kedua, al-qunutu fil witri, kunut witir itu qabla ruku, sebelum ruku. Wa ba'dal qiraati aula. Dan setelah membaca Quran itu lebih utama. Berarti sebelum apa? Sebelum ruku. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab tadi itu. Ya, anna Rasulullah SAW kana yutiru fa yaqnutu qabla ruku. Nabi itu witir lalu kunut sebelum ruku. Juga dari Asim dia berkata, sa'altu Anas, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik anil qunut, tentang kunut. Faqala qad kana al-qunut, telah ada kunut itu. Faqultu, katakan qabla ruku, sebelum ruku. Faqala kadzab, dusta. Innama kana Rasulullah SAW ba'da ruku'i syahran. Nabi itu kunut witir setelah ruku selama sebulan. Selama sebulan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Ya urahu kana ba'than qauman lahumul qurra zuwa sab'ina rajulan ila qaumin minal musyrikina yaduna ulaika wa kana bainahum baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun faqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u alaihim. Ya. Jadi kisahnya Nabi kunut selama sebulan ini setelah rukuk. Ya, karena apa? Mendoakan kaum yang mereka membunuh utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta dikirimkan ahlul Quran, orang yang ngajari mereka Quran, dikirimkan 70 orang, ternyata mereka dibunuh. Ya gitu ya. Maka Nabi murka, marah, lalu beliau berdoa, doa binasa untuk mereka selama sebulan. Dan sekali rahmani wa rahmatullah. Dan beliau melakukannya setelah ruku. Ya, ini ba'da ruku. Makanya kemudian tidak dibedakan apakah itu dalam sholat sunnah atau dalam sholat wajib. Kalau memang kunut nazilah, maka kunutnya setelah ruku. Kemudian berkembang, yes, pokoknya kunut setelah ruku. Paham di sini ya? Nah, artinya kita bisa biar paham gitu dari mana asal usulnya, biar wawasan kita bertambah. Kemudian akhirnya kita tidak antipati dengan saudara-saudara kita yang ada perbedaan. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jelas nggih? Kemudian juga dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari bapaknya dia berkata, kana Abdullah yani Ibnu Mas'ud la yaqnutu fi syai'in minas salawat. Ibnu Mas'ud tidak pernah kunut dalam salat mana saja illa fil witri, kecuali dalam salat witir qabla rakaah, sebelum ruku. Taib. Kemudian yang ketiga, mayusannu du'a'u bihil kunut. Ya, apa yang disunahkan? Apa yang disunahkan di dalam doa kunut? Maka disunahkan doa dalam kunut witir itu tadi itu Allahumma hadini fi man hadait. Ini sudah doa kunut witir sing paling afdol, paling utama. Kenapa? Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita witir ya, kunut hanya doa ini sudah cukup sebenarnya. Ya, kemudian para imam sekarang ditambahi tambah panjang. Yang pada dasarnya panjangnya doa tidak menjadikan lebih baik. Tidak menjadikan doa mereka yang panjang itu lebih utama dari doanya Nabi yang pendek. Paham di sini? Doa para imam bukan kemudian kita mengatakan tidak boleh, boleh saja. Cuman panjangnya doa itu tidak menjadikan doa mereka yang panjang lebih utama daripada doanya Nabi yang pendek. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Ya, cuman kadang-kadang mungkin barangkali kita perlu menambah doa tadi itu ya, karena hukum asalnya juga boleh gitu ya. Ya, untuk mengambil kesempatan untuk khusyuk ya, menangis karena Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya, dengan berdoa di dalam doa kita ya. Kita lanjutkan yang keempat, laisa minas sunnati at-tatwilu fi du'ail qunut. Tidak termasuk bagian dari sunnah memanjang-manjangkan doa kunut. Itu bukan
bukan sunnah. Ya, jadi yang sunnah itu, yang afdal itu bukan sing paling duwowo, ndak. Yang afdal itu yang dibaca oleh Nabi itu gitu ya. Jadi misalkan kita jadi imam, doa kunut witirnya cuma ini, ya sudah, itu paling afdal, paling utama gitu ya. Ojo napa jenenge, ojo keder gitu ya. Sampean mang witir weman kok mek dewi lu sing suwe kaya fulan gitu ya. Jadi witire luwih dawa timbang traweh ngono. Ya, ngadeke doa witir dawa sampai ngejer gitu ya, ngalang-alai satu rakaat dalam sholat tarawihnya misalkan. Ndak begitu juga gitu ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Doanya Nabi pendek tadi itu. Fa inna ma thabat anna Nabi min ta'limihi al-hasana doa al-qunuti fil witri yasirun la tula fihi. Karena apa yang sahih dari Nabi SAW, beliau ngajari witir kepada Al-Hasan bin Ali tadi itu, ya, maka doanya pendek, tidak panjang, dan itu yang paling afdal dan paling utama. Yang kelima, hal yajuzu taghanni bi du'ail qunut. Nah, ini sekarang. Apakah boleh ngelagu dengan doa kunut? Ngelagu, bacanya dengan irama tilawahnya ngelagu. Maka lam yungqal anin Nabi, tidak dinukil dari Nabi SAW, wala an ahadin minas sahabi, juga dari seorang pun dari sahabat beliau, fi ma'alim tu, dalam perkara yang aku ketahui, ataghanni bi du'a, nyanyi ikut nyanyi, melagu, berirama di dalam berdoa, la fil qunut wala fi ghairi. Tidak dalam kunut juga tidak juga dalam selainnya. Fahsya'an yakuna mastahsanahu aktsarul a'imma fi hadhil ayyam muhdatsan. Saya khawatir apa yang dianggap baik oleh banyak para imam di hari-hari ini adalah muhdats. Itu adalah perkara baru, itu adalah bid'ah. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang keenam, yustahabbu raful yadaini fil qunut, disunahkan ngangkat kedua tangan dalam qunut. Dari Anas tentang kisah doanya Nabi SAW terhadap korban pembunuhan dari kalangan para pembaca Quran tadi itu, walaqad ra'aitu Rasulullah, sungguh aku melihat Rasulullah SAW kullama shalal ghadata rafa'a yadayhi yad'u alaihim. Nabi mengangkat setiap subuh itu doa qunut gitu ya. Selama sebulan tadi itu dengan mengangkat kedua tangan beliau. Dari kunutnya mengangkat kedua tangan. Juga dari Abu Rafi, dia berkata, salaitu khalfa Umar bin Al-Khattab wa faqanata ba'da ruku'. Lalu Umar kunut setelah ruku' wa rafa'a yadayhi wa jahara bidu'a. Beliau angkat kedua tangannya dan mengeraskan doa. Jadi kunut ngangkat tangan, doanya dikeraskan. Juga Abu Hurairah yarfa'u yadayhi fi kunuti fi syahri Ramadan. Jadi Abu Hurairah juga demikian, mengangkat kedua tangan beliau dalam kunut Abu Hurairah dalam bulan Ramadan. Ya. Dan yang berikutnya, tidak disyariatkan la yusra' mashul wajhi awi sadri. Tidak disyariatkan mengusap wajah setelah doa kunut. Nah. Jelas ya? Kemudian ada tambahannya apa? Yaitu setelah membaca doa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, dibaca qalaha salasa marrat. Ada tambahan hadis dari Ali bahwasanya Rasulullah SAW karena yaqulu fi akhir witrih, adalah beliau membaca di akhir witirnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi tsanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Jadi tidak mencukupkan dengan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, tapi tambah doa tadi itu ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi tsanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Apalnya doa ini? Oh, hafal no. Cari banyak buku doa sekarang. Hafal, dibaca itu bukan sampai subhanallah kudus doa ya. Ada tambahannya panjang. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya.
Itu pun maknanya dalam sekali. Allahumma ya Allah ini a'udzu biridhaka, saya berlindung dengan keridhaanmu, min sakhatik dari murkamu. Wa bima'afatika min uqubatik, saya berlindung dari ampunanmu, maafmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu. La usithanan alaik, aku tidak bisa menghitung pujian atasmu. Anta engkau kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Baik. Yang terakhir. Durung mari sih Anda. Oh ya wis, diringkes nggih. Yang terakhir qadhaul witri. Mengqadha witir. Siapa yang ketiduran dari witir, maka boleh dia sholat witir saat bangun. Saat bangun. Nah saat bangunnya subuh ya witir subuh. Di waktu subuh ya. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Man nama 'anil witri aw nasiyahu, siapa yang ketiduran dari witir atau lupa, falyusalli idza asbaha aw dzakarahu, maka hendaknya dia salat saat subuh atau dia ingat. Ya. Pada waktu mana saja. Nah. Juga hadis man nama an salatin aw nasiya falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari satu salat atau melupakannya, maka hendaknya mensalatnya saat dia ingat ya. Ini umum masuk di dalamnya salat fardhu dan juga salat sunnah ya. Sama sekali rahimakumullahu taala. Ya, kemudian yang berikutnya itu kalau udzur ya, udzurnya ketiduran atau lupa. Misalkan ya di malam salat kemudian lali durung witir, iling-ilinge adzan subuh ya nang witir gitu ya. Langsung saat teringat gitu ya. Sama sekali rahimakumullahu taala. Taib. Kemudian berapa diqadha witir itu? Maka Ibunda Aisyah berkatakan Nabi idza nama minal lail aw marida shalla bin nahari sintai asyrata rakaah. Kalau Nabi ketiduran tadi malam tidak sholat malam, maka beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Jadinya genap. Tapi niatnya qadha apa? Witir. Tapi digenapi. Ya. Sama suarahimani rahimakumullahu taala. Jadi kalau dia sholatnya di waktu siang ya. Kalau subuh tadi ya masih belum siang. Ya, tapi kalau sudah siang maka di waktu duha misalkan mengqadhanya maka genap ya. Kalau masih subuh tadi tidak ada masalah ganjil ya. Masalah rahimakumullahu taala. Ya. Jadi kalau siapa yang witirnya 3 ya berarti 4 gitu aja gitu ya. Di waktu siang ya. Nah. Dan disunahkan untuk segera mengqadhanya sebelum zuhur. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man nama an khizbi aw an syai'in min", siapa yang ketiduran dari kebiasaan wirid dzikirnya, baca Qur'annya atau salat malamnya, faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil dzuhri, lalu dia membacanya antara salat subuh dengan salat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka ditulis untuknya pahalanya seakan-akan dia melakukannya di waktu malam. Nah, sekarang kita buka tanya jawab. Kita perselisihkan. Fadhal. Ada baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, batas waktu selesai sholat witir itu sampai kapan? Dan yang kedua, setelah sholat witir apakah masih boleh sholat sunnah lain seperti sholat sunnah sebelum sholat subuh? Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sholat witir awalnya adalah setelah sholat isya, akhirnya adalah setelah masuk fajar. Itu batasan waktu sholat witir. Ya, itu batasan waktu sholat witir. Kalau kemudian masuk waktu subuh, baru ingat kalau tadi belum witir, ya langsung witir. Kemudian sholat qobliyah subuh. Gitu ya. Kalau ingatnya habis sholat qobliyah subuh, kemudian ingat loh durung witir, ya tanginya mana? Witir, begitu.
Ya, kenapa? Karena dalilnya manama au nasiya. Siapa yang ketiduran atau lupa. Kapan dia sholat? Saat ingat. Fal yusalliya idza dzakaraha. Ya, maka hendaknya dia segera mensolatinya saat dia ingat. Kalau masih subuh tadi itu tetap tidak apa-apa, ganjil. Tapi kalau sudah siang digenap. Nah, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah saat mengangkat tangan dalam kunut ada beberapa doa yang tidak perlu diamini atau membalikkan telapak tangan ke arah luar? Ke arah luar ya, apa maksudnya? Nggak tahu saya. Walhasil dalam kunut doanya mengangkat tangan. Ya, doanya mengangkat tangan seperti orang berdoa. Apakah ada yang nggak diamini? Iya, makanya fahami doa witir itu. Ada pujian nggak diamini. Ya engkau, ya Allah, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Amin. Apa yang diamini? Cocok nggak? Ya, nggak cocok ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaki. Ya Allah, engkaulah yang memberikan keputusan, tidak ada yang memutuskan. Amin. Nggak cocok. Amin itu maknanya ya Allah kabulkan, gitu loh ya. Apa nih dikabulkan dong? Itu pengabaran kok gak ndonga kok. Gitu ya. Maka tidak setiap doa itu dia diamini. Isinya apa dulu gitu ya. Kalau isinya minta diamini. Kalau isinya muji gak diamini. Mujian kok diamini. Ya, makanya paham tuh kan gitu ya. Nah, karena syaratnya doa kan paham. Gitu ya. Tapi lek khusnudon gak paham belas mulai awal sampai akhir saminamino karepmu wis. Pokok koma, imame koma amin gitu ya. Amin. Padahal gak pas gitu ya. Ya, makanya belajar agar paham. Ini doa atau memuji gitu ya. Nah, berikutnya Ustadz, karena kita bangun sudah mendekati waktu subuh, maka lebih utama manakah? Apakah kita melakukan sholat dengan niat 2 rakaat sholat tahajud dan 1 rakaat witir, atau hanya niat sholat witir 3 rakaat? Ya tergantung waktunya. Kalau waktunya cukup 3 rakaat, 3 rakaat. Kalau cukup 1 rakaat ya 1 rakaat. Tergantung, dilihat waktunya. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bolehkah merutinkan sholat malam secara berjamaah bersama keluarga atau lebih baik sholat sendiri-sendiri? Taib. Nabi punya keluarga, Abu Bakar punya keluarga, Umar punya keluarga, Utsman, Ali punya keluarga. Pernah ada riwayat mereka sholat malam berjamaah? Ayo. Enggak. Sholat dewe. Jadi sendiri. Kalau sholat malam sendiri. Jadi kenapa? Karena kaitan dengan panjang pendeknya itu loh. Kalau sudah jadi imam, misalkan suami ngimami istrinya, kan gak sakar PDW toh. Ojo sampai merisalah, mas, wis mas, capek mas. Soalnya bojone kesuwen, ya enggak, sendiri, itu ya, tidak berjamaah sendiri. Perhatikan Nabi SAW, Nabi sholat sendiri. Kalau sudah mau witir baru dibangunkan Ibunda Aisyah. Witir doa cukup. Kan begitu toh? Nabi sholat panjang lama, enggak ngajak istrinya, enggak. Kalau sudah witir baru dibangunkan. Ayo witiro. Rahmat, gitu ya. Jadi ojo maksode nggak bengi sholat ya. Kudu dadi imam, kudu dadi makmum ya. Sing sabar, sholat ning buriku lah. Kayak luwe afdol ambek Nabi ae kan ini. Gitu nggih. Jadi ndak sholat berjamaah itu urusan sendiri, jangan dipaksa. Yang kadang-kadang istri itu lebih berat kerjaannya di rumah daripada yakin. Ngono kate maksa bojone napa kongkon salat malam koyo awake. ya enggak ya, masing-masing punya sendiri-sendiri kan begitu ya. Jadi kalau sudah nyuruh misalkan begitu ya, sesuatu yang tidak wajib
Yang sunnah hanya sekedar mengajak saja. Dan mengajaknya juga Nabi mencontohkan yang paling ringan. Biarkan istri misalkan tidur, sudah capek paling, ya suami sholat sudah mau witir baru dibangunkan. Ayo bangun witiro, sekalipun cuma 1 atau 3 rakaat. Nah begitu. Ojo sampai natu apa jenenge bangun istrinya juga ikut dibangunkan, capek. Kadang-kadang lebih capek ya timbang suaminya. Begitu, jangan egois ya. Jangan egois. Nah, seperti itu diantaranya. Ya, jadi membangunkannya untuk sesuatu yang ringan. Begitu ya. Jadi tidak disunnahkan. Napa? Salat malam berjamaah terus menerus kecuali bulan Ramadan. Ya, kecuali bulan Ramadan. Nah, tapi kalau kadang-kadang boleh ya kadang-kadang. Nah pakai janjian. Ya, misalkan suaminya lagi sholat, kemudian istrinya bangun lalu jadi makmumnya, ya boleh-boleh saja. Nabi juga tidak menolak. Nabi sholat, kemudian keponakan istrinya ikut sholat bersama Nabi. Berdiri di sebelah kiri, ditaruh di sebelah kanan. Lalu moco Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, ayo kan salamu dewe melok. Kan begitu ya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah sholat witir setelah sholat isya sebelum sholat sunnah rawatib? Sholat witir setelah sholat isya sebelum sholat sunnah rawatib, sebelum sholat ba'diyah itu Ustaz. Namanya rawatib itu qobliyah dan ba'diyah. Jadi tempatnya witir setelah ba'diyah. Ya, kalau sudah habis isya langsung witir, ba'diyah mulgho, hilang misan. Kenapa? Sudah terputus, sudah tidak ada, bukan lagi rawatib sudah. Namanya rawatib itu namanya rawatib tertib. Gitu ya, qobliyah, kemudian isya, lalu ba'diyah. Gitu ya, baru kemudian witir. Tapi kalau habis isya langsung witir, ya ba'diyah ngilang. Jelas nih? Ya sudah. Kecuali mang lali. Aku mang durung ba'diyah. Lah apa kok langsung witir? Salat enggak apa-apa. Kenapa? Lupa, qadha namanya. Ya, tapi nek disengaja ya enggak begitu caranya ya. Nah. Jelas insyaallah? Ada lagi? Terakhir Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, suami saya untuk mengaji walaupun hujan deras atau capek pasti berangkat. Sedangkan untuk sholat di masjid ketika hujan dia sholat di rumah dengan alasan ada udzur karena hujan. Apakah ini termasuk hulu terhadap guru? Baik jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Iya. Kadang memang kita itu mengamalkan sunnah tetapi juga tidak pas proporsional begitu ya. Tidak pas proporsional. Ya. Kalau misalkan pengajian dibelan-belani sampai mantelan, kemudian sampai apa jenenge pakai payung dan sebagainya, maka sholat wajib juga harusnya dibelan-belani kan begitu harusnya. Kan begitu toh? Iya, kenapa? Sama-sama menuntut ilmu wajib enggak? Wajib. Menuntut ilmu wajib. Wajibnya sesuai dengan kadar apa? Yang dipelajari. Kalau yang dipelajari itu fardu kifayah, maka menuntutnya hukumnya fardu kifayah. Kalau yang dipelajari itu sunnah, maka menuntutnya juga sunnah. Kalau yang dipelajari itu adalah fardu ain bagi masing-masing orang, maka menuntutnya adalah fardu ain. Nah, sholat berjamaah hukumnya wajib, bahkan fardu ain ya menurut para ulama yang lain. Sholat berjamaah. Nah, memang benar ada rukhsah keringanan. Saat apa? Saat hujan. Hujan yang seperti apa? Hujan sing
deras, gitu ya. Yang mungkin bisa membuat hati kita tidak khusyuk tatkala kita berangkat ke masjid misalkan ya. Membuat hati kita tidak khusyuk saat kita berangkat ke masjid misalkan. Mikir di omah, waduh rek, udane dawa rek, gak bocor aku salat Allah, aduh bocor iki ya apa gini. Nah, itu dibilang rusuh kan begitu ya, biar ndak. Di antaranya kan begitu hikmahnya, biar tidak kepikiran. Tapi kalau kemudian ndak mikir apa-apa, ya sudahlah berangkatlah. Gitu ya, nggak payung ya ono, mantelan ya ada kan gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan membahayakan gitu ya, hujan sangat deras, lalu ada petir, dar mengerikan begitu ya. Ngono masih pengajian ya gak berangkat. Gitu ya. Ya masih pengajian ya gak berangkat gitu ya, karena membahayakan gitu. Ya seperti itu sebenarnya ya masalah itu kembali kepada pribadi masing-masing gitu ya. Jadi jangan rukhsah itu ya, keringanan itu juga diremehkan. Akhirnya membuat kita jadi malas. Dan yang perlu kita perhatikan bahwasanya al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan kadar apa? Kadar kesulitan. Orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan hujan berangkat ke masjid, tetap berangkat ke masjid. Pokoknya kudu melok salat berjamaah di masjid. Gak podo ganjarane mau wis rukhsah di omahe. Podo kira-kira? Sing wanteng di omah salat, mari salat salam, ngombe kopi barang ya sing kene berangkat kademen ngejer tutukana marno salat berjamaah di masjid. Kira-kira podo gak ganjarane? Ayo podo enggak? Ya gak podo. Ya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Semakin susah, maka pahalanya juga semakin besar. Enggak sama. Gitu nggih. Ya, jangan-jangan sampai yang membuat kita enggak berangkat itu bukan karena sunnahnya, tapi karena males. Itu kan beda tipis aja ini. Iya. Ini mumpung ono sunnah kayak alasan males gitu ya. Atau gimana gitu ya. Itu kembali kepada masing-masing. Alhasil pokoknya jangan gampang ya, jangan gampang untuk kemudian kita mengambil rukhsah tadi itu, keringan tadi itu. Dilihat hujannya yang seperti apa. Ya, tidak setiap hujan gerimis sithik wis sunah wis lek udan gak usah nang masjid ya ndak begitu juga ya. Nah, Allah alam bisawab. Baik. Sampun Ustaz. Sampun karena waktunya sudah habis Ustaz. Ya. Tape itu insyaallah cukup. Alhamdulillah kita anggap selesai ini. Demikian dan mas sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang manfaat, tambahan amal dan semakin bertambah iman kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.